Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan, kita hadiahkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan itba'in tabi'in seluruhnya sampai hari kiamat. Kemudian kembali khotib berwasiat, wabil khusus bagi diri khotib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, dalam arti kita laksanakan setiap perintah-perintah Allah dan kita berusaha juga untuk menghindari, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini adalah tentang manusia. Dan pembicaraan mengenai manusia merupakan persoalan yang tidak akan pernah ada habisnya sepanjang manusia mau berpikir dan sadar akan jati dirinya sebagai manusia. Siapa dirinya? Dari mana asalnya? Apa tugas dan tanggung jawabnya? Serta akan kemana manusia setelah kehidupan dunia ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ulama ahli mantiq mendefinisikan bahwa manusia al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang dapat berbicara. Maaf, kalau ulama ahli mantiq mendefinisikan manusia dengan hewan dalam arti bahwa ada beberapa hal manusia memiliki kemiripan dengan hewan. Salah satunya adalah bahwa manusia dan hewan sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk vegetatif, artinya memiliki tulang belakang. Dan kemudian kenapa manusia didefinisikan dengan al-insan hayawanun natiq? Bahwa ulama ahli mantiq ketika melihat kondisi manusia yang paling rendah,
yang dia tidak bisa mengangkat harkat martabatnya sebagai manusia, makhluk yang memiliki kelebihan dalam penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia keadaannya bisa lebih buruk daripada binatang, bisa lebih hina daripada binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ulaika kal an'am bal hum adallun. Manusia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama ahli mantik juga mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang dapat berbicara. Padahal sesungguhnya yang dapat berbicara itu bukan cuma hewan, bukan cuma manusia. Bahkan seluruh hewan pun juga dapat berbicara, walaupun dengan bahasa mereka masing-masing. Semut misalnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bala tentara Sulaiman melintas dan kemudian seekor semut yang menjadi pimpinan daripada semut-semut yang lain memberi komando kepada mereka, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubangmu agar kalian tidak diinjak oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman, wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitakan itu bahwa semut-semut pun juga dapat berbicara, bukan cuma manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan mukjizat kepada Nabi Sulaiman mengerti dan paham bahasa semut, sehingga ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut tersebut, fatabassama dhahika, Nabi Sulaiman tersenyum, mengerti apa yang dikatakan oleh semut. Oleh karena itu hadirin yang mulia, bahwa kalau seandainya hanya sekedar berbicara, perbedaan manusia dengan hewan sebetulnya apalah bedanya? Kalau semut saja hewan juga dapat berbicara, binatang-binatang yang lain pun juga dapat berbicara sebagaimana manusia, walaupun pembicaraan masing-masing pun berbeda-beda. Dan hal itu tidak mengurangi pengertian sebagai mana yang telah disebutkan tadi. Karena kalau seandainya manusia tidak mengerti bahasa hewan, toh manusia pun juga tidak mengerti bahasa yang lain. Di dunia ini ada 580 bahasa yang satu sama lain kita berbeda, pengucapannya berbeda, artinya berbeda, intonasinya dan lain sebagainya. Jarang ada orang yang mengetahui, memahami lebih dari 3 atau 4 bahasa. Artinya bahasa manusia sendiri kita jarang yang mengerti banyak, apalagi bahasa binatang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kalau ditelusuri dan dipahami berdasarkan disiplin ilmu yang lain, nahwu misalkan al-insan, di situ ada alif lam. Alif lam tadullu ala tahsis. Ulama ahli nahwu menyebutkan bahwa kalimat yang di dalamnya terdapat alif lam menunjukkan makna khusus, tadullu ala tahsis. Makna khusus bahwa manusia serupa dengan hewan itu khusus bagi manusia-manusia yang tidak mengetahui dan memahami hakikat dirinya, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya memperturutkan hawa nafsunya. Mereka manusia yang tidak mengetahui jati dirinya sebagai manusia, mereka bisa terhina, terjerembab dan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang membuat manusia itu sendiri menjadi jauh dari
kemuliaan-kemuliaan yang disandang oleh manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan sekali lagi manusia bisa lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adallun. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, pengertian yang sesungguhnya bahwa manusia adalah makhluk yang diserupakan dengan binatang adalah bahwa manusia itu akan berbeda dengan binatang, akan berbeda dengan hewan kalau manusia itu mampu menggunakan akal pikirannya, mampu menggunakan logikanya untuk berpikir. Jadi maksud yang sesungguhnya manusia adalah hewan yang dapat berpikir, bukan berbicara. Karena sebetulnya pembicaraan seseorang itu menggambarkan tingkat pendidikan seseorang. Pembicaraan seseorang itu membuktikan kemampuan berpikirnya seseorang. Jadi maksud yang sesungguhnya adalah bahwa manusia adalah makhluk yang mampu berpikir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain bukan karena fisiknya. Kalau karena fisiknya, kita adalah makhluk yang paling lemah. Jika dibandingkan dengan sapi, dengan singa, dengan harimau apalagi, kita ini tidak ada apa-apanya jika manusia diserupakan oleh Allah dalam kekuatannya. Kemudian hadirin yang mulia, kalau seandainya manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengabdiannya, maka tentu saja malaikat jauh lebih tinggi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hal apa manusia memiliki kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan hati nurani yang dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga hanya manusia yang pantas menerima yang paling mulia pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama. Agama ini hadirin yang mulia ditawarkan oleh Allah kepada seluruh makhluk, kepada malaikat, kepada syaitan, kepada gunung-gunung, kepada lautan, semuanya menolak. Betapa tanggung jawab agama ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi manusia menerima tanggung jawab itu. Dia bersedia menjadi khalifah, dia bersedia menjadi abid yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan manusia, awal penciptaan manusia adalah Nabi Adam. Wa bada'a khalqal insana min tin. Allah yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Hadirin yang mulia, kalau kita cermati, maka apa yang dapat kita pahami dari pemahaman Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini dari tanah, dan kemudian keturunannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari saripati tanah, agar kita berpikir bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur rohani, yang kedua unsur jasmani. Unsur rohani hadirin yang mulia, Allah ciptakan manusia berupa ruh, yang pemahaman tentang ruh tidak ada satupun manusia yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beritahukan dalam Al-Qur'an, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka katakanlah bahwa urusan ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Dan tidaklah mereka diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja.
Oleh karena itu hadirin yang mulia, maka makna yang kedua yang dapat kita pahami dan harus kita renungkan, manusia diciptakan oleh Allah secara jasmani dari tanah. Keturunannya termasuk kita dari saripati tanah. Kita makan nasi, nasi berasal dari padi, berasal dari beras, beras berasal dari padi. Padi ditanam dan tumbuh dari dalam tanah. Kita makan mangga, makan buah-buahan, semuanya berasal dari tanah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana makanan ini kita perhatikan, sebab makanan yang kita konsumsi hari-hari ini akan berpengaruh banyak terhadap kondisi kejiwaan kita, akan berpengaruh terhadap hati nurani kita, basyirah kita. Barang siapa yang banyak di dalam tubuhnya memakan barang-barang yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka hati yang mulia akan mewarisi hati yang keras, akan mewarisi watak yang keras. Dan barang siapa yang tubuhnya dipenuhi oleh konsumsi makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan mudah untuk menerima hidayah, dirinya akan mudah untuk menerima pemahaman agama. Oleh karena itu hadirin yang mulia, watak dan karakter juga dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa yang tumbuh dari bumi yang halal, kemudian baru yang bergizi. Halalan thayyibah, yang halal baru bergizi. Biarlah tidak bergizi, tapi yang penting halal, itu yang harus kita dahulukan. Buat apa bergizi, buat apa bervitamin, makan hari-hari dengan makanan yang enak, tapi sumbernya dari sumber yang halal, sumber yang halal. Lebih baik makan apa adanya, makan sederhana, tapi hasil usaha yang halal, itu yang akan berkah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji kita. Allah menyuruh kita untuk beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, maksud dan tujuan kita dihadirkan di dunia adalah untuk ibadah. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita sebagai pertanggungjawaban, bahwa kita akan diminta sebagai perjanjian di awal. Kita diciptakan untuk menyembah Allah, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bahwa kita diciptakan ini tidak dengan sia-sia, tidak dengan tujuan yang tidak ada artinya, tapi justru dengan tujuan yang mulia, agar Allah nanti menempatkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu anna jannata muddat liman ittaqullaha fahya masyir wa makkah wa'budullaha mukhlisina al-din wa la tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wa syallawin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulullah ya amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bi tarhil nasi abada maqbaitana warhamna anataka la farhutna husna ma'ruf fi malukana. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.